Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arfan di Jogja. Nah, Mas Arfan sendiri itu aslinya orang Boyolali dan pernah mengalami peristiwa yang horor gitu sekitar tahun 2012. Jadi di tahun 2012 tersebut Mas Arfan pindah ke Jogja ngekos di sana karena memang Mas Arfan itu kuliah di situ ya. Nah, di tempat kosannya tersebut, ini Mas Arfan punya ya beberapa temen gitu, sama-sama anak cowok semua. Ada salah satunya itu namanya Bowo. Satu kampus tapi beda jurusan. Ya, kosan juga nggak jauh-jauh dari kampus tersebut. Nah, pada suatu malam, ini Mas Arfan itu baru banget selesai makan gitu. Dia makan dibungkus, dibawa pulang ke kos-kosan di sana sekitar jam setengah 9 malam. Setengah 9 malam makan dan udah habis gitu hampir jam 9. Temannya si Bowo tadi itu tiba-tiba datang. Pintu kan tetap dibuka biasa gitu ya. Nah, si Mas Bowo datang ke situ ngomong, "Van, iya Wo, kenapa Wo? Kondisinya tuh udah lemes gitu ya waktu itu. Iya Wo, kenapa Wo? Van, aku mau minta tolong," kata si Mas Bowo. "Duh, minta tolong apa Wo?" gitu kan ditanya. "Minta tolong apa Wo? Sini masuk, sini masuk." Akhirnya si Mas Bowo pun duduk di sana. Mas Arfan juga baru ngemas-ngemas itu nasi bungkusnya tadi, bungkusnya itu. "Kenapa Wo? Ada apa Wo?" "Van, anterin aku Van malam ini Van." "Duh, anterin kemana Wo?" gitu. "Anterin aku balik ke sana ke Klaten," gitu. "Duh, malam-malam begini Wo." "Iya, kamu bisa ndak Van?" Mas Arfan sebenarnya keberatan waktu itu. Aduh, males banget ya ke Klaten nganterin, terus nanti aku kesininya balik sendiri. Aduh, gimana gitu ya. Tapi karena Mas Bowo itu memohon gitu ya, "Van, tolongin lah Van lah," gitu ya, "tolongin Van, sekali ini aja." Kayak gitu pakai omongan seperti itu. Akhirnya si Mas Arfan pun karena merasa nggak enak ya. Tapi ya itu tadi masalahnya, besok itu ada kuliah pagi jam 8. Aduh, gimana ya? Gimana ya Wo ya? "Van, tolong Van." "Yaudah," kata si Mas Arfan. "Tunggu ya Wo, sebentar Wo." "Iya Van, tak tungguin," gitu. "Iya, tapi aku mau pupuk dulu," katanya. "Aku mau buang air dulu." "Iya Van, ndak apa-apa Van." Akhirnya kayak gitu. Mas Arfan pun ya buang air gitu ya, bersih-bersih dan segala macam dan mempersiapkan diri sampai kurang lebih mungkin sekitar hampir setengah 10 malam gitu ya. Itu baru siap mereka. "Wo, kenapa Wo kamu pulang ke sana gitu ya? Kenapa tiba-tiba ke Klaten?" "Van, badanku ndak enak banget Van, badanku ndak enak banget," gitu. "Loh, kamu sakit Wo?" katanya. "Iya Van, aku sakit Van," gitu kan. Dipegang sama si Mas Arfan gitu kan. "Demam atau gimana Bu? Kalau demam minum obat aja dulu. Nanti kalau misal nggak minum obat tambah masuk angin lagi," gitu ya. Ngomongnya tuh seperti itu pikirannya Mas Arfan. Dipegang badannya tuh biasa gitu ya, nggak anget, nggak dingin juga gitu kan. Oh, ini biasa, masih anget-anget sedikit gitulah. Cuman kok udah kayak orang sakit parah banget dan memang mukanya memang agak ya pucet sih enggak, cuman kelihatan lesu ya gitu ya si Mas ininya, Mas Bowonya. "Ya udah Wo, udah siap," kata si ini kan. "Iya siap," gitu ya. "Van, maaf ya Van ya," gitu. "Udah nggak apa-apa, santai-santai," gitu ya. Pikirnya Mas Arfan pun ya berpikir positif gitu ya. Meskipun waktu itu males, tapi dipikir-pikir teman minta tolong. Dan ya dipikir balik ke dirinya. Seandainya aku berada di posisi Bowo, ya tentu saja aku akan minta tolong orang lain buat anterin ke rumah gitu ya. Dan ya akhirnya apa? Berangkatlah malam itu. Si Mas Bowo sendiri lengkap pakai kaos kaki, pakai sendal, pakai sepatu, pakai kaos kaki double gitu ya. Dan pakai sarung tangan juga. Ya mungkin ini anak kedinginan atau gimana gitu ya. Ya wis lah, ndak apa-apa. "Ya udah Wo, kamu jangan tidur di jalan ya Wo ya." "Iya Van, aku nggak tidur Van," katanya begitu. "Tenang aja." Jalanlah mereka dari Jogja menuju Klaten sana malam-malam. Mas Arfan pun, aku nggak mikirin besok gimana deh. Kalau mungkin skenario terburuknya ya aku nginep di Klaten sana, nanti besok pagi subuh-subuh aku baru pulang gitu ya. Pikirnya kekejar gitu pikirnya si ini. Lagian kan memang nggak terlalu jauh dan jalannya ya cuma lurus begitu doang kan. Akhirnya sudah.
Berangkatlah mereka berdua. Nah, di tengah jalan, Bowo itu mulai meracau. Ngomongnya itu nggak jelas. Van, lampu kuning, Van. Lampu kuning. Ya iya memang lampu kuning kenapa gitu kan. Itu lampu mobil dari depan katanya. Enggak, Van, itu lampu kuning gede banget, Van. Lampu kuning itu gede banget. Lampu kuning gede banget. Apanya, kata si Mas Arfan. Nggak ada lampu kuning gede, wo. Nggak ada. Ada, Van, itu, Van. Mas Arfan pun jadi, aduh, ini jangan-jangan kayak orang berhalusinasi ini pikirnya si Arfan ya. Udah. Ya, wo, lampu kuning gede, wo. Terus gimana, wo? Mau ditabrak aja tuh gimana? Ya jangan, Van, nanti lampunya pecah gitu kan. Kalau pecah itu belinya mahal. Mesti ke Amerika katanya. Itu ngomongnya tuh nggak jelas gitu ya. Idih, kok begini banget sih, Bowo? Wo, kamu nggak ngepil kan, Wo? Kamu nggak ngobat kan atau apa gitu kan? Ditanya sama si Mas Arfan, ngobat apa? Ya obat apa gitu yang bikin kamu mabuk kayak gitu, kata si Mas Arfan. Enggak, aku nggak minum apa-apa. Akhirnya berhenti dulu si Mas Arfan gitu ya. Minggir ke sana di jalanan yang sepi. Van, kenapa berhenti begini, Van? Ya nggak apa-apa, aku mau mastiin kondisi kamu, Wo. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Van, gitu ya. Ya udah kalau kamu nggak apa-apa balik lagi ke Jogja, kata si Mas Arfan. Ya aku kan mau pulang ke sana, mau pulang ke Klaten, kok balik lagi ke Jogja, kata. Enggak, aku bercanda, kata si Mas Arfan. Enggak, tadi itu kamu kenapa? Kamu ngeliat apaan? Aku ngeliat ada cahaya kuning, katanya, kayak matahari. Cuman ya nggak silo-silo banget, kata si itu ya. Oh begitu ya, ya wis lah. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu boncengan pegangan gitu ya. Udah ngobrol aja terus. Kamu ngomong apa aja yang kamu lihat, katanya begitu. Iya Van, iya Van. Akhirnya apa? Lanjut lagi naik sepeda motor tersebut. Mas Arfan pun karena kondisi Bowo itu nggak stabil di belakang, takut-takut dia itu berhalusinasi atau apa, terus lompat dari motor kan repot gitu ya. Mas Arfan pun akhirnya bawa motornya tuh agak sedikit pelan gitu ya, nggak dikebut sampai 60-80 kayak gitu tuh enggak, tapi sekitar 50 km per jam gitu di jalanan yang lurus. Ya udah jalan begitu kan. Nah si Bowo itu mulai meracau lagi. Van, itu ada orang banyak dada-dada, Van, ke kamu ya, Van ya. Kamu kok kayak ini, kayak artis katanya, kata si ini Mas Bowo. Mas Arfan pun, alah ngaco beneran orang. Dada-dada apaan? Ya udahlah biarin. Iya, Wo, aku artis, Wo, katanya. Van, kamu nggak syuting, Van, gitu. Ditanya begitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang jadi kata Mas Arfan itu serba salah. Kalau misal dijawab, iya aku artis, terus nanti nyambung lagi omongannya ke sana. Kamu nggak syuting gitu kan? Kamu nggak syuting, Van. Nanti malam-malam begini, kalau misal kamu terlambat syuting, kan nanti kamu ditinggalin, Van. Nanti episodenya nggak tayang. Nanti terlat gitu kan. Iya, Wo, aku lagi nggak syuting, Wo. Kemarin itu udah selesai berapa episode, itu bisa buat 6 bulan, kata si Mas Arfan. Oh begitu ya, Van. Enak banget jadi kamu ya, Van ya. Kerjanya cuman syuting, cuman punya duit banyak, katanya begitu. Dalam hatinya Mas Arfan asem, tak ladeni tapi ya lucu gitu. Sudah ndak apa-apa wis, ini buat temen di perjalanan daripada aku ngantuk gitu kan. Iya, terus Van, kalau kayak gitu kamu ceweknya banyak ya, Van ya? Wah banyak, ada 6 katanya begitu kan. Oh 6, terus di mana aja, Van? Aku kok nggak pernah lihat di kosan kamu yang itu, katanya. Mas Arfan bingung di sana jawabnya. Ya ngapain tak bawa ke kosan, kok gitu kan? Ya aku kan pengen lihat, justru itu aku nggak mau kamu lihat, katanya. Loh kenapa, Van? Nanti kamu naksir, katanya. Wah, Mas Bowonya ketawa ngakak gitu ya. Bener-bener ngakak. Ini ya sampai naik motor itu tangannya lepas, hampir jatuh gitu waktu itu. Tapi megang lagi untuk, wo udah wo, ketawanya nggak usah begitu. Mas Arfan itu jadi serba salah. Aku nanggepin, berharap Mas Arfan yang bisa ketawa begitu. Malah Mas Bowonya yang justru terhibur. Ini kebalik nih. Asem aku dijadiin lelucon sama Bowo gitu kan. Udah wo, ini kayaknya makan jamur deh, pikirnya si Mas Arfan itu. Wo, kamu makan jamur ya, Bo ya? Jamur apa, katanya? Ya pokoknya jamur apa, Bu, apa, katanya. Enggak, aku belum makan, Van, malah Van. Hah, kamu belum makan? Iya, aku dari pagi itu belum makan. Jadi aku terakhir makan itu semalam, Van. Kenapa kamu nggak makan? Aku nggak lapar, kata si Mas Bowo. Aku juga bingung awalnya.
tadinya lapar semalam, tapi pas pagi kok aku nggak lapar, terus aku tidur. Oh kamu tadi nggak ke kampus ya, Bu ya? Aku nggak ke kampus, aku seharian tidur, Van. Oh cuman begitu gitu ya. Terus udah lanjut perjalanan lagi dengan meracaunya itu yang nggak berhenti-berhenti. Ya sesekali Mas Arfannya yang ketawa, nanti gantian bowonya yang terkekeh-kekeh. Sampai pada suatu saat ini udah deket sama, kan di ini ya, wo kamu tak inget rumah kamu nggak? Wah aku inget banget gitu ya. Aku inget banget. Mau rumah yang mana, Van? Aku ada 4 rumah, kata si Mas Bowonya. Wo yang pasti-pasti aja lah, wo lah, 1 rumah aja. Yang ini kamu mau pulangnya kemana? Ya udah pulang yang ada bapak, katanya begitu, yang ada bapaknya. Emang bapak kamu berapa, wo? Bapakku 4, katanya. Salah, kata si Mas Bowo. Bapakku cuma 1, katanya begitu kan. Si Mas Arfan pun, aduh gitu kan. Ini orang mabok, memang beneran mabok. Ya udah, antar tunjukin di mana rumah yang ada bapakmu, yang cuma 1 itu, yang gak ada yang lain gitu kan. Oh iya, aku masih ingat. Kamu beneran masih ingat atau ngarang nih? Aku masih ingat lah itu kan, aku masih ingat. Udah tenang pelan-pelan ya, kata si Mas Bowonya. Akhirnya sudah masuki daerah Klaten di situ ya. Itu udah tahu jam berapa, ya ditunjukin jalannya gitu kan. Dan Mas Arfan itu sempat kesel, soalnya apa? Yang dilewatin itu gang-gang sempit gitu ya, gang sempit, bahkan pernah nemu gang buntu gitu kan. Mas Bowo pun, Van, kok jalannya rapet ya, Van? Kemarin aku pulang itu masih kebuka, Van, masih ada. Mas Arfan dalam hati, kemarin kamu pulang masih ada apa? Orang di depan rumah catnya udah ngeletek begitu ya, berarti bangunan lama kamu pulang. Dasar orang ini ngaco. Itu nggak bisa putar balik di sana gitu, jadi harus putar baliknya itu ke halaman si rumah tersebut, ke terasnya, di baru bisa putar balik. Ini Mas Arfan tambah kesel, Wo. Kita istirahat dulu, Wo. Iya, Van, siap. Istirahat di situ. Dan, Wo, rumah kamu mana, Wo? Diingat-ingat, Wo. Ini udah sampai Klaten loh. Iya, Van, aku masih ingat, Van. Bukan di sini, Van. Jalan, Van, jalan. Ini cuma istirahat sebentar, jalan lagi. Dan ini udah deket rumah. Mas Arfan itu pokoknya dibilangnya lurus aja begitu. Nah saat lurus, ini kok motor kayak agak-agak goyang, agak-agak meyek begitu, agak-agak miring. Ini kenapa? Ternyata pasti Mas Bowonya tuh miring-miring begini, dan akhirnya jatuh ke bawah, kedubrak gitu. Begitu jatuh, astagfirullahaladzim, kata Mas Arfan. Langsung ngerem motornya. Wo, kamu ndak apa-apa, Wo. Cuman begitu doang, kayak orang gerem-gerem. Dan saat itu Mas Bowo itu kondisinya berubah. Dia kan pertama nepuk-nepuk pipinya ya, Wo, kamu ndak apa-apa, Wo. Nah ini bagian mukanya dipegang, itu dingin banget katanya. Sampai akhirnya di bagian tengkuknya sini pun dipegang dingin. Sini sarung tangannya dibuka gitu kan. Badannya Bowo itu benar-benar dingin, kayak megang hampir air saat pagi hari begitu ya. Itu, duh, Wo, kok badan kamu dingin kayak gini, Wo? Itu udah diem aja begitu. Matanya kadang merem, terus kadang melek lagi, kayak diajak ngobrol pun udah nggak jawab. Nah seketika itu ada yang aneh. Si Mas Arfan nyium bau melati yang nyengat banget, bener-bener nyengat banget, kayak parfum melati gitu, yang ada aroma melatinya kayak diuak gitu di depan hidungnya si Mas Arfan. Loh, kok baunya kayak gini banget? Dan itu apa? Keluar dari badannya Bowo. Wo, kamu pakai parfum melati ya, Wo? Itu Mas Bowo udah nggak jawab lagi, badan itu udah lemes begini ya. Mukanya itu pucat, bibirnya aja itu nyampe putih. Wo, bangun, Wo. Aduh, kayak gini mati nanti di jalan, Wo, bangun, Wo. Panik Mas Arfan. Ada tetangga yang denger di situ. Mas, neng apa, Mas, gitu kan? Pak, ini Pak, minta tolong. Akhirnya apa? Si bapak tadi pun keluar. Ternyata bapak itu kenal sama Bowo. Loh, ini anaknya si bapak ini kan? Bowo kan ini? Betul Pak, ini Bowo Pak. Rumahnya udah deket ya Pak ya? Ini saya itu dari Jogja. Dia itu minta diantar pulang Pak ke rumah. Sakit Pak sepertinya. Ini dari tadi cerocos kayak orang mabok. Dan sekarang kondisinya begini. Ya udah Mas, mau dianterin aja langsung ke rumah atau mau diistirahatkan dulu di tempat saya sini? Pak, karena rumahnya udah deket, mending pulang langsung ke rumah aja Pak, ke sana Pak.
biar ya keluarganya tuh ngelihat, katanya begitu kan. Ya sudah mas, ya udah mas, ya bantu. Si Mas Bowo pun diangkat, ditaruh di motor, bonceng bertiga. Si bapak-bapak tadi ngomong sama istrinya, Bu, arep nganter ke iki gitu ya, Bu, mau nganterin ini dulu, Bu. Akhirnya dipegangin sama si bapak. Si Bowonya itu udah ngelemplok gitu ya, kayak orang pingsan. Badannya tuh dingin banget. Si bapak itu pun ngomong, Mas, ini badannya tuh dingin banget kayak gini mas. Iya pak, gitu kan. Dan ini kok baunya melati gini ya mas ya, bau melatinya tuh nyengat banget. Itu dia pak, dari tadi dari Jogja sana. Pak, ini kemana? Pas mas, belok kiri. Akhirnya belok kiri sambil ngobrol itu. Dari Jogja pak, ini nggak apa-apa, anak ini ya normal, cuman pikirannya tuh nggak tahu gelambiar pak. Ngomongnya tuh nggak karuan kemana-mana. Giliran tadi sampai depan rumah sampean itu tiba-tiba miring-miring begitu, jatuh di situ pak. Saya juga bingung, saya juga panik gitu kan. Ya wis tenang mas, bentar lagi nyampe, bentar. Akhirnya tibalah di depan rumahnya Mas Bowo. Ternyata di depan rumah Mas Bowo itu udah rame. Ya ada 6 atau 7 orang di sana. Ini di luar keluarga ya, jadi kayak bapak-bapak semua. Ini lagi pada kayak nungguin. Pintu itu udah dibuka dua-duanya. Rumahnya rumah bentuk joglo begitu, pintunya kupu tarung, dua-duanya dibuka, terang di sana. Di depan itu ada itu tadi bapak-bapak sekitar 6 atau 7 orang. Si Mas Arfan kan ya bingung juga, loh kok di rumahnya Bowo rame nih, kenapa nih ya. Akhirnya apa begitu itu langsung disambut, doh sampean mas yang nganter. Iya ini tadi Bowo jatuh gitu kan. Pas dilihat, lah kok udah dingin begini, Sepertinya Mas Arfan itu menangkap, loh jangan-jangan keluarga ini tahu nih sebenarnya apa yang sedang terjadi sama Bowo gitu kan. Mas Arfan pun ya akhirnya diajak ngobrol sama salah satu keluarga, ini udah dipegangin gitu, udah diangkatin sama si warga tersebut, sama keluarganya, sama bapaknya Mas Arfan juga. Ini temannya Bowo ya? Betul pak, saya teman satu kosan pak, kita satu kampus tapi beda jurusan. Saya jurusan ini, Mas Bowo jurusan ini. Mas Arfan saking gak konsennya, itu jawabnya tuh detail banget begitu. Kalau saya sendiri asli Boyolali pak, itu beneran ini diucapkan sama Mas Arfan gitu ya, itu diomongin semuanya. Dan oh iya mas Arfan pun sadar, ngapain ya aku jawab sedetail itu gitu. Iya mas, sebentar mas, makasih ya mas ya udah nganterin Bowo. Masnya istirahat dulu aja di sini mas. Iya pak, saya sebenarnya pengen langsung pulang mas. Jangan mas, kata si bapak tadi, jangan dulu. Pulangnya sebaiknya besok pagi mas, jangan malam ini, kata si bapak ya. Loh pak, emang kenapa pak? Yes, besok mending istirahat dulu aja, saya mau ngurusin Bowo dulu, katanya. Oh ya silakan pak. Mas Arfan pun di sana disuguhin sesuatu, disuguhin teh panas di situ ya. Ada cemilan pisang goreng juga di situ. Wah, alhamdulillah gitu kan, perutku lapar, capek, stres juga ngadepin Bowo, dikasih beginian. Ada warga yang nemenin Mas Arfan. Berangkat dari sana jam berapa mas? Kurang lebih sekitar jam 10 pak. Setengah 10 pak dari sana. Oh berarti perjalanannya lumayan cukup cepat ya. Ya lumayan cukup cepat pak. Tadi sempat berhenti dulu. Mas Arfan pun menceritakan kejadian atau apa yang terjadi sepanjang perjalanan ke warga tersebut. Nah di situ Mas Arfan kan nanya, penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi sama Mas Bowo, dan seolah-olah keluarga yang menyambut itu seolah-olah tahu kalau Mas Bowo itu mau pulang dan dalam kondisi yang gak baik-baik aja begitu ya. Dan akhirnya nanya, Pak nuwun sewu Pak, Bowo itu kenapa sebenarnya sih Pak? Wah itu Mas, Mas Bowo itu ndak tahu lagi apa ya, kayak semacam kerasukan ngono mas gitu ya. Hah kerasukan apa pak? Saya juga ndak tahu, ini sebenarnya udah sekitar 2 bulan dan di malam-malam tertentu, dan ini tepat mas nyebutin 1 malam gitu ya pokoknya. Dan ini tuh malam ini mas, kalendernya kalender Jawa gitu ya, ini tuh biasanya Bowo kumat dan kemarin itu Bowo belum pulang gitu. Makanya ya kami keluarga sekeluarga itu juga lupa dengan kondisi ini. Dan tiba-tiba begini. Bowo pun ya tadi pagi langsung ditelepon, "Wo kamu pulang, wo cepetan wo pulang."
Tapi aku ndak apa-apa, kata si Mas Bowo-nya, aku ndak apa-apa Pak, aku ndak apa-apa, ini tak lawan Pak. Dan ya mungkin Mas Bowo sendiri, Bowo itu ndak kuat kali ya, dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Pak, itu kerasukannya kenapa sih Pak? Saya sendiri juga kurang tahu, keluarga juga kurang tahu. Jadi pulang-pulang waktu itu sore. Mas Bowo itu ya biasalah kalau pulang kampung itu kan ya sempet jalan-jalan gitu ke kebun sana atau ke apa. Nggak tahu habis dari mana. Saat ditanya, "Wo, kamu waktu itu kemana?" "Aku nggak tahu Pak," katanya. "Aku nggak tahu. Aku lupa," kata si Mas Bowo, "aku habis kemana." Nah setelah itu Mas, itu pulang, itu sendekala Mas. Udah gelap langit gitu ya. Pulang itu bukannya lewat pintu depan, tapi pulangnya lewat pintu belakang. Gedor-gedor pintu belakang. Pak, gitu kan. "Pak, Wo ngapain lewat pintu belakang? Kok nggak lewat pintu depan?" Akhirnya apa, dibukain sama bapaknya. Begitu dibukain sama bapaknya, Bowo itu pucat mukanya. Dan itu Mas, bau melati gitu ya. Ini kan tadi juga bau melatinya tuh kuat banget ya Mas ya. Iya, nah itu dia, kami juga nggak tahu Mas. Ini kenapa bisa seperti itu? Kok bisa ya tiba-tiba kayak gitu kan? Nah, kami juga waktu itu kan juga panik, udah pucat dan yang lain-lain. Sampai akhirnya ada salah satu tetua di sini, nah, cuma namanya katanya nggak usah disebutkan. Ada tetua di kampung ini, memang ada salah satu orang yang udah sepuh banget tadi ya. Ini yang megang gitu ya, yang ngurusin si Bowo ini. Akhirnya waktu itu diurusin, dimandiin segala macam. Ya, alhamdulillah Mas, kondisinya itu membaik katanya. Cuman ya itu kata si Mbah, ini setiap malam ini harus dilakukan begini gitu kan. Termasuk ya ini Mas jatuhnya di malam ini, dan sampean sebaiknya malam ini jangan pulang dulu ya Mas ya. Loh Pak, kenapa jangan pulang Pak? Takut-takutnya masih ada yang nempel sama sampean, kata situ. Diomongin begitu Mas Arfan baru, iya juga sih gitu ya, lagian aku pulang ke sana habis bawa yang kondisinya ternyata seperti itu, yang ngeri juga gitu kan. Dan akhirnya apa, si Mas Arfan kan ngelongok begini, Mas Bowo itu di ruang tengah di sana, warga yang lain itu juga pada berdatangan, mereka tuh kayak baca-baca doa berbarengan gitu ya, sama-sama tapi pelan. Kondisinya Mas Bowo sendiri itu udah ditutup kain kafan. Nggak tahu kain kafan, nggak tahu kain apa ya. Itu udah warnanya itu putih semua sampai seleher begini. Mukanya itu pucet banget, bener-bener pucet banget. Diciprat terus diolesin sama si Mbah mukanya begitu ya. Si Mbah pun sambil terus baca-baca doa semuanya. Yang keluarga yang perempuan, keluarga yang laki-laki itu berdoa semua sampai tengah malam. Tengah malam Mas Arfan juga masih di depan situ istirahat, dan tengah malam ini mereka yang melakukan ritual tersebut itu selesai, dan Mas Bowo itu posisinya itu udah duduk gitu ya, dan mukanya sendiri itu udah nggak pucat. Saat udah nggak pucat, udah nggak keluar bau itu juga, bau wangi-wangi itu udah nggak keluar, yaitu diinin sama kemenyan, bau kemenyan justru di ruangan tersebut ya. Mas Arfan kan, itu udah selesai ya Pak? Udah, kayaknya udah selesai. Mas Arfan bangun, mau nengokin Mas Bowo. Mas Bowo posisinya lagi nunduk begini, terus ngelongok begini. Ketawa sih Mas Bowo-nya ngeliat si Arfan gitu. Wah, Arfan, sampai sini ya Van ya? Van, makasih ya Van, udah dianterin Van, katanya. Iya Bu, gitu kan, sama-sama Bu. Ini Arfan ini Pak, ini artis Pak, katanya. Ini artis itu. Mas Arfan kan ngira, lah masih gitu kan, masih kayak gitu ternyata gitu. Si Mas Bowo-nya, enggak Van, aku bercanda Van, cuman tadi tuh inget Van, aku tuh inget obrolan apa yang kita obrolkan tadi. Nah udah kan, malam itu ngobrol-ngobrol sejenak, terus akhirnya istirahat. Mas Arfan juga harus istirahat besok itu, soalnya mau pulang perjalanan. Jam 12:30 pagi Mas Arfan pun dipersilahkan istirahat. Mas Bowo itu masih begadang sama beberapa warga di sana di ruang tengah. Mas Arfan disediakan, ya memang nggak pakai kasur ranjang kayak gitu tuh enggak. Mas Arfan mintanya udahlah pakai tikar atau pakai apa. Akhirnya memang ada kasur lipat, kasur kecil, nah dipakailah di situ, itu kasurnya Bowo. Dipakai Mas Arfan buat istirahat di sana di ruang tengah. Dan malam itu nggak tahu jam berapa, ini Mas Arfan bangun gitu kan, dan saat bangun
ini sepi banget di rumah tersebut. Kok rumahnya sepi banget gitu kan. Mas Arfan kan langsung jenggelak gitu kan, udah rumahnya sepi, gelap lagi, cuman ada lampu di tengah itu yang ngegantung gitu. Itu nggak tahu listrik, nggak tahu pakai minyak, pokoknya kayak gitu remang-remang. Loh kok sepi banget, sepi. Mas Arfan langsung terduduk begini. Nah di situ dia melihat Bowo. Jadi di tengah, di ruang tengah tersebut, di sebelah kiri sana ini ada meja makan pakai kayu gitu ya. Nah, Mas Bowo duduk di sana, di depannya itu ada seorang perempuan. Seorang perempuan dengan dandanan yang nggak wajar. Jadi dandanannya itu mirip pengantin begitulah ya, pakai kemben gitu. Cuman warnanya nggak identik dengan warna apapun. Warnanya tuh warna gelap, warna hitam seperti itu ya. Itu duduk di sana sama Bowo. Dan loh itu Bowo sama siapa? Mas Arfan kan cuma ngeliatin begitu doang. Terus si perempuan itu bangun. Dan perempuan itu tuh megang si Bowo kepalanya. Dielus-elus begini gitu ya. Setelah itu si perempuan itu keluar dari kursinya. Nah saat keluar dari kursinya itu Mas Arfan ngelihat si perempuan itu kakinya tuh bukan kaki manusia, melainkan kakinya tuh kaki kuda berbulu gitu ya. Mana kain jaritnya gitu ya, yang di bawah kemben itu ini ada yang kebuka. Jadi kelihatan kaki kuda kecil seperti itu kletak-kletuk jalan di lantai yang keras di sana. Mas Arfan pun ya hanya bisa membelalak gitu kan. Duh, kok kakinya begitu, kok kakinya begitu. Nah, si perempuan itu tuh nengok ke arahnya si Mas Arfan, dan perempuan itu, Mas Bowo pun nengok juga ke arahnya Arfan, dan si perempuan itu tuh mendekat ke arahnya Mas Arfan. Bowo itu bilang, "Nyai jangan, itu temanku," katanya, "biar aku aja Nyai, jangan, itu jangan." Ngomong seperti itu si Mas Bowo-nya. Tapi si perempuan itu terus mendekat, cantik, cuman mukanya tuh ya menyeramkan. Gimana sih ya, menyeramkan itu bukan karena mukanya hancur atau enggak, tapi justru cantik tapi mukanya nggak suka, mengancam gitu. Jadi kok seperti ini, mana kakinya tuh kayak gitu lagi, kata si Mas Arfan. Dia tuh ketakutan, dia tuh mundur begitu kan, sampai akhirnya ya Mas Arfan itu kebangun. Ternyata dia itu mimpi, dan waktu kebangun tadi itu udah sekitar 4:30 pagi. Yang ada di sana itu udah pada tidur, termasuk Mas Bowo sama keluarganya. Bangun hahe begitu kan, ngigau, akhirnya kan membangunkan yang semuanya. Jadi udah ditemenin pagi-pagi, "Pan, kamu kenapa?" Aku mimpi. Tapi hal itu nggak diceritakan ke keluarganya Mas Bowo. Dan akhirnya sudah pagi hari itu pulanglah si Mas Arfan sekitar jam 5 pagi. Habis sholat subuhan itu langsung pulang balik ke Jogja sana ya, dengan pikiran yang macem-macem lah intinya ya. Pikiranku begini. Dan Mas Arfan hari itu mengalami kecelakaan tunggal. Ya untungnya nggak parah gitu ya, cuman lecet doang. Bener-bener motor itu kayak tiba-tiba nyet berhenti, dan Mas Arfan itu pelarak di jalanan itu tadi, Klaten Jogja itu ya. Itu mengalami itu ya cuman luka lecet doang. Dan akhirnya hari itu Mas Arfan nggak ke kampus, nggak kuliah. Ya wis lah, aku istirahat aja. Bowo pun nggak langsung dikabarin. Bowo tahu setelah datang lagi, "Loh Van, kamu kenapa begini." Mas Bowo pun merasa bersalah, tapi Mas Arfan pun nggak menuntut apa-apa. Sampai sekarang mimpinya Mas Arfan belum pernah diceritakan ke Mas Bowo. Itu aja satu cerita datang dari Mas Arfan. Terima kasih banyak Mas Arfan. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.